semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke, hari ini teman-teman ya, kita kedatangan lagi produk power amplifier dari Wisdom. Dan teman-teman ya, kemarin ada yang meminta direviewkan power amplifier yang AH series. Nah ini AH series produk Wisdom. Ini yang atas tipe AH 10.002, di 8 ohmnya 2 kali 1000 watt ya. Jadi maksudnya 8 ohm channel A 1000 watt, channel B 1000 watt. Terus untuk yang bawah ini tipe AH 12004, artinya 1200 watt kali 4. Jadi ini 1200, 1200, 1200, 1200. Kalau ini 1000, 1000. Ini powernya kelas H, ini kelas H, ini kelas H. Jadi power amplifier ini teman-teman kalau dilihat memang sekilas sama secara model, tapi memang untuk karakter suara ini persis, tidak ada bedanya. Dan yang membedakan ini hanyalah wattnya saja. Jadi kalau teman-teman membeli power AH series itu sekali lagi hanya tinggal kita cocokkan dengan watt yang dibutuhkan. Kalau saya butuhnya watt 1000, saya pakai yang atas. Kalau saya butuhnya watt yang 1200, berarti saya pakai yang bawah. Kalau saya pakai 2 channel, butuhnya 2 channel, pakai yang atas. Butuhnya 4 channel, pakai yang bawah. Oke, langsung aja ya, kita melihat ke spesifikasinya dulu. Ini bukunya yang mana ini? Yang AH 10.000. Ya, ini dusnya ini teman-teman ya. Ini sob, cari no sob. Ini yang AH 10.002, dusnya yang atas, terus sama yang bawah. Nah ini. Ntar dusnya baru kita buka ya teman-teman ya. Mas Yusuf carikan untuk bukunya. Ini yang AH 10.002, yang ini yang 1000. Yang oh ya 10.002. Yang ini yang 4 channel. Yang 4 channel yang ini. Nah, ini. Oke. Sekarang kita lihat dulu teman-teman ya. Ini yang AH 2 channel. Ini. Nanti dapat ini kayak garansi, terus ini buku manualnya ya dari Wisdom. Yang kita jual semuanya produk original Wisdom. Jadi jangan takut. Kalau beli di sini semua produk Wisdom ada dan pasti original. Mulai dari power amplifier, DLMS atau aksesoris yang lain. Seperti lampu lah ini. Ini lampu lighting ya, power LED. Nah, ini produk Wisdom juga ini yang tipe V613. Jadi kalau teman-teman beli produk Wisdom di sini sudah pasti mendapat produk yang asli atau original Wisdom. Oke. Sekarang kita lihat dulu ya untuk spesifikasinya teman-teman. Saya cari dulu untuk spesifikasinya. Nah ini untuk spesifikasinya yang tipe AH ini ada 2 tipe ya, 800 watt sama 1000 watt. Kalau yang 1000 watt kali 2 ini di 8 ohmnya 2 kali 1000 watt. Jadi ini 8 ohm 1000 watt 1000 watt. 4 ohmnya 1300 watt. Yang ini 1600 watt. Jadi ini 1600 watt, ini 1600 watt. Kalau kita bermain di 4 ohm. Kalau kita bermain di 2 ohm, ini 1800 watt, ini 1800 watt ini ya. 2 ohmnya 1800 watt. Terus untuk bridge-nya kalau di 8 ohm itu 3100 watt. Ini 8 ohm bridge 3100 watt. Jadi bridge itu penggabungan power A dan B, ini digabung. Jadi luwih roso teman-teman seperti itu. Jadi ini digabung A dan B di mode bridge. Ini menjadi di 8 ohm 3100, kalau di 4 ohm 3900. Ini 3900 kalau di bridge digabung. Ini teman-teman. Oke ya. Ini untuk yang tipe AH 1002. Nah, sekarang kita langsung lihat ke yang AH 12004. Nah, ini. Oke Mas Yusuf, ditegangin dulu. Ini biar teman-teman tahu perbandingannya langsung. Nah ini yang AH 12004. Jadi kalau 2004 ini di 8 ohmnya 4 kali 1200 ini. Berarti 1200, 1200, 1200, 1200. Terus kalau di 4 ohm dia 1800. Berarti ini 1800, 1800, 1800, 1800. Kalau kita mode stereo ya. Power stereo kalau di bridge, maksudnya model bridge. Oh iya, kalau di bridge ya. Jadi nanti kalau di bridge itu bridge-nya ini 12 ini bridge, ini CD bridge. Jadi bridge-nya Power Wisdom ya, yang 4 channel ini jangan salah. Jadi bukan berarti di bridge terus ini digandeng enggak. Jadi bridge-nya ini channel 1 dan 2 digabung, 3 dan 4 digabung. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi bridge-nya 1, 2 digabung, 3, 4 digabung. Kalau digabung menjadi di power channel A, channel 1, 2 jadi 3600 watt. Terus channel B juga 3600 watt. Jadi ini 3600 watt, ini 3600 watt. 3600 watt mode bridge, 3600 watt mode bridge.
Jadi kalau di bridge ini 3600, ini 3600. Jadi ini power stereo, ini L, ini R. Oke, bisa dimengerti ya. Kalau ini di bridge ini digabung. Tapi kalau bridge-nya bawah, ini di bridge, ini di bridge. Jadinya 3600 plus 3600. Nah, kalau mode 4 ohm, di 4 ohmnya ini 1500, 1500, 1500, 1500. Itu di 4 ohmnya. Tuh, 1800 teman-teman, kok 8500. Oke, perbandingannya ini Mas Yusuf. Mana Mas Yusuf? Nah, dibuka nih Mas Yusuf. Nah, ini biar teman-teman tahu ini. Karena butuh teman-teman banyak yang butuh review tentang produk Wisdom yang AHA ini. Nah, ini. Ini ya. Ini yang kiri dibandingkan yuk. Bisa kelihatan toh di kamera? Difokuskan. Biar teman-teman nanti tahu perbandingannya. Ini yang kiri yang AHA 12 AHA 1204. Ini yang AHA. Dan yang kanan adalah AHA 10.002. Yang kiri AHA 12.004. Oke, wes kita sekarang tinggal nyobain. Oke, ini berkasnya atau dokumennya untuk spek sudah saya singkirkan, maksudnya ada orang. Sekarang kita melihat dulu ya ke fiturnya dulu sebelum kita coba. Fiturnya dari Wisdom AHA 10.002 dulu ya. Yang pertama ini sama ya. Dia powernya ini sudah ada proteksinya yang pasti. Ini proteksinya sudah ada. Terus klipnya ini juga sudah ada. Nggih, lewat aja Bang. Ini klipnya juga sudah ada. Terus ini untuk inputnya ya. Nah, untuk inputnya, jadi teman-teman nanti bisa melihat di sini juga. Ini untuk power. Ini. Terus di sini di layar ini ada volume. Ini volume ada indikatornya. Ini volume juga ada indikatornya. Sama. Yang bawah ini juga sama ya. Channel 1 sama, ada power, protect, clip dan lain-lain sama persis dengan yang atas. Sama. Ini volume. Ini bisa kita kelihatan semua kalau kita putar. Jadi volume 1, 2, 3, 4. Jadi fungsinya ini kalau dibuat nyamakan enak ini. Karena ada indikator ada displaynya. Jadi kalau kita mau nyamakan volume 1, 2, 3, 4 enak. Oke, sekarang kita ke belakang ya, melihat yang belakang. Yang belakang, nah ini, yang belakang ini untuk output 1 ya, output 1 dari channel 1. Ini output 2 dari channel 2. Jadi ini untuk channel 1, ini untuk channel 2. Terus ini ya, ini yang paling penting. Kalau teman-teman bermain stereo, ini 1, 2, 3 ini di bawah semua. Kalau paralel ya, jadi paralel itu inputnya cuma 1, tapi dua-duanya bunyi. Cara nih untuk paralelnya ini yang 3 naik, ini diklik naik, ini 3 naik. Ini paralel. Jadi kalau di paralel inputnya cuma 1, tapi 1 dan 2 ini bunyi. Oke, kalau mode bridge sebaliknya. Mode bridge ini 1, 2 naik seperti ini, yang 3 di bawah. Bisa dimengerti ya, kalau bridge digabung. Jadi kalau bridge digabung, kalau paralel cuma inputnya 1, cuma dua-duanya bunyi. Oke, sekarang saya normalkan lagi stereo. Kalau stereo di bawah. Terus ini sensitivitas input. Kalau sensitivitas di bawah ini menjadi 0,7. Kalau sama di atas, nah ini sensitivitas ini untuk channel 2. Ini sensitivitas untuk channel 1. Jadi ini channel 1, ini channel 2. Kalau dibuat ke atas ini menjadi sensitivitasnya 1.0 volt. Kalau dibuat ke bawah ini menjadi 0,7 volt. Oke, ini sensitivitasnya saya buat 1 ya. 1,1.0 volt ya. Saya senang 1.0 daripada 0,7. Oke, ini. Terus yang bawah juga sama. Nah, ini yang bawah juga sama. Caranya sama ya. Ini stereonya di bawah semua. Kalau bridge, kalau mode paralel ini yang 3 naik. Oke, 3 naik. Kalau mode bridge ini gantian, yang 1, 2 naik. Ini mode bridge. Nah, kalau samanya teman-teman menggunakan sensitivitasnya sama ya. Ini 4 dan 5. Channel 3 dan 4 ini sama. Kalau ke atas ini 1.0, kalau ke bawah sensitivitasnya 0,7. Ini saya buat ke atas semua sensitivitasnya. Ini sama. Kita buat ke atas semua sensitivitasnya. Oke. Terus kalau teman-teman mau bridge, berarti kalau bridge ini yang 1, 2 ini ke atas. Ini 1, 2 juga ke atas. Ini kalau bridge. Jadi kalau di bridge yang ini digabung, 1, 2 digabung, 3, 4 digabung. Kalau paralel, nah kalau paralel ini ya contohnya kalau paralel berarti yang cuma inputnya ini 1, tapi 1, 2 bunyi, input 1, 3, 4 bunyi, itu kalau paralel.
Ini inputnya tak buat stereo semua ya. Ini tak buat stereo. Sensitivitas saya buat 1.0. Oke, itu ya. Semoga penjelasannya teman-teman bisa dimengerti, terutama teman-teman yang baru mau beli power amplifier. Tapi buat teman-teman yang sudah pro di dalam person sisteman, saya yakin sudah memahami dan juga sudah hafal sensitivitas input, bridge mode, parallel mode, atau stereo mode. Oke, sekarang kita langsung cek sound. Yang atas dulu ya, tak coba ya. Ini sudah tak sambung sama yang atas. Ini tak coba yang atas dulu. Ini aku nyoba yang atas dulu, terus nanti aku nyoba yang bawah ya. Ini aku nyoba yang atas dulu ya. Oh, ini di mixer saya flat ya. Ini mixer produk dari Midas MR18. Ini cuman saya gunakan untuk AUX. Jadi karena saya ngambil AUX-nya. Nah, ini ngambil AUX dari sini. Nah, ini saya ngambil AUX-nya. Jadi biar inputnya itu bisa dua-duanya masuk ke power. Jadi nggak tak apa-apain ya, ini flat. Ini asli flat suaranya. Oke, sekarang saya coba untuk di channel A yang tipe 10002. Sudah cukup ya, suaranya detail. Jadi kalau karakter suara saya yakin sama ya dengan yang bawah, cuman beda kekuatan dan juga powernya. Oke, sekarang saya pindah ya. Ini langsung kita pindah inputnya. Untuk output speaker saya pindah ke channel nomor 1. Inputnya saya pindah ke channel input 1 bawah. Oke, sekarang kita coba untuk yang bawah, channel A yang 12.004. teman-teman dengarkan, yang bawah ini tenaganya lebih kerasa.
karena dia 1200 watt. Kalau yang atas itu biasa. Karena apa? Speaker saya ini dari produk TM Pro Audio. Ini sistemnya 3-way dan ini minimal kita harus menyediakan power 1000 watt RMS. Jadi teman-teman kalau pakai untuk power yang dibilang wattnya tidak mumpuni dengan speaker ini kurang nendang. Jadi bukan berarti ini powernya yang beda, enggak. Jadi kalau teman-teman nanti contohnya mas, aku speakerku 15an kali 2, terus saya pakai 1000 watt, ini cocok karena speaker saya ini 3-way system. Jadi tenaganya harus kita pacu dengan yang bawah. Jadi kalau punya saya, speaker saya ini lebih merespon sama yang bawah karena wattnya lebih mumpuni sama yang atas. Tapi untuk karakter suaranya sama. Jadi jangan nanti dikira wah yang AHA ini sama ini beda. Ini sama. Sekali lagi kembali lagi kemana? Ke speaker yang digunakan. Kalau teman-teman speakernya itu wattnya gede, yo jangan pakai yang atas, pakai yang bawah. Kalau teman-teman wattnya speaker kecil 1000 watt contohnya, 4 ohmnya di 1000 watt, berarti 8 ohmnya di 800, itu pakai yang atas saja. Nah itu teman-teman. Jadi kembali lagi ke speaker yang digunakan. Jadi kalau beli ampli ini ya buat teman-teman tipsnya ya. Soalnya apa? Kebanyakan itu yang komen di channel saya itu tanyanya kadang lucu. Loh mas, kemarin saya coba ya ampli Wisdom, Rockley, Paslab, terus apa ya, itu tak coba semua itu dalam ATV. Nah itu tak coba bareng. Itu yang komen kebanyakan seperti ini, mas dari sekian yang ditampilkan ini yang paling bagus mana? Ya semuanya bagus. Lalu gimana cara kita memilih? Ya dikembalikan ke komponen yang digunakan. Kedua, box. Nah ini menentukan sekali. Jadi yang menentukan kita untuk membeli power ya kita sendiri, si pembeli sendiri. Mau digunakan untuk speaker apa, mau digunakan di box apa. Contohnya mas, speakerku itu suaranya kayak gini loh mas. Contohnya speakerku ini karakter speaker aslinya ini mas, ini high-key itu menonjol tapi mid-nya agak tenggelam. Nah kalau teman-teman beli power yang keluar super high-key, malah tambah power speakernya itu tambah keluar high-nya, middle-nya makin tenggelam. Berarti belinya yang gimana? Belinya yang lumayan flat atau yang lebih menonjol ke mid-nya. Oke. Beli power sing mid-nya lebih nonjol, high-nya agak roll off, agak tenggelam. Agar apa? Pas dengan speaker saya. Karena speaker saya itu lebih ke super high. Nah, itu. Jadi suaranya nanti akan keluar lebih komplit. Middle keluar, high-nya juga akan keluar dengan baik. Ibaratnya kayak setara. Nek arep golek fluwet podo itu ya nggak bisa karena semua komponen speaker dan juga speaker yang kita gunakan mesti beda-beda suaranya. Merek A bagus, merek B bagus. Kita bunyikan sama-sama bagus, sama-sama mahal, suaranya pasti beda. Nggak akan pernah ada yang sama. Jadi merek A, merek B pasti beda. Suaranya A itu kayak gini, suaranya B itu kayak gini. Jadi semua merek pasti punya kelebihan, masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa pukul rata, contohnya nggak bisa pukul rata, merek A itu bunyinya mesti gini, merek B itu gini. Bagusnya digabung lah itu teman-teman. Jadi memang karena suara itu frekuensi, kembali lagi ya. Jadi kita kembalikan lagi ke speaker yang kita gunakan. Kalau mau beli power, delok speakernya dulu berapa, dan habis itu kita melihat dulu boxnya itu kayak gimana. Jadi kita nggak bisa loh menentukan power kok manut sama tetangganya lah, itu repot. Mas, tetanggaku itu mas pakai Wisdom AHA 10.200 ini mas, enak, middle enak. Giliran aku beli mas, tak pasang di speakerku mas, kok suaranya jadi gini. Nah itu. Jadi kita nggak bisa cuma niru-niru tangganya dan lain-lain. Jadi saran saya memang kita harus melihat dulu ya. Alangkah baiknya kita melihat respon speaker kita, suaranya kayak gimana. Setelah itu barulah kita menentukan power amplifier yang pas dengan speaker saya. Makanya teman-teman kalau rata-rata kalau kita membeli contohnya power sapi Wisdom, terus power mid Wisdom, speaker yang kita gunakan contohnya Wisdom yang tipe apa, produk dari Wisdom, saya yakin itu lebih respon, lebih enak didengerin. Karena apa? Dari pabrik sudah di reset, powerku ini gini, speakerku gini. Nah makanya kita menyarankan buat teman-teman, memang kalau teman-teman mungkin yang pemula, alangkah baiknya kalau punya uang beli sistem, jadi power semuanya sudah jadi satu. Tapi ini bukan paksaan. Tapi kalau teman-teman, aku tuh pengennya custom. Karena apa? Pengen seneng berapa ya? Seneng nyoba-nyoba. Nah,
Yo silahkan beli power sendiri, speaker sendiri, komponen sendiri, silahkan, itu tidak masalah. Oke ya, terima kasih buat teman-teman ya, semoga ini bisa membantu yang sudah saya reviewkan hari ini. Jadi nanti kalau teman-teman mau menentukan, itu yang jelas kalau dari Power Wisdom yang saya di sini, nanti yang ditentukan adalah wattnya saja. Jadi teman-teman di sini tidak ada ukuran, kita harus membeli yang ini, kita harus membeli yang ini. Jadi ini semua tergantung komponen yang kita gunakan, watt kita butuhnya berapa, dan suara speaker saya itu kayak gimana. Oke, terima kasih buat teman-teman ya, semoga ini bisa membantu. Trik-trik dari saya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Mungkin teman-teman kalau yang sudah pro di dalam sound sudah punya pengalaman sendiri, silakan. Tapi kalau di saya, selama kita punya speaker pasif A kayak gini, ini pasti saya carikan power yang cocok buat speaker ini seperti itu. Karena power ini, power A tak gunakan di speakerku yang A, enak. Belum tentu power A ini tak kasih speakerku yang B itu enak. Padahal powerku A ini mahal, tapi speakerku B ini juga mahal. Tapi kenapa speakerku B ini malah enak tak kasih power yang murah? Itu terkadang memang seperti itu. Itu nggak bisa kita pukul rata. Kalau kita pakai merek A enak semua, itu belum tentu. Tergantung ke sistem yang kita gunakan, ke komposisi yang kita gunakan. Makanya di sini teman-teman ya, ini banyak sekali yang terkadang itu seperti itu, keblondrok bahasanya. Mas, aku itu beli power mau mahal 15 juta mas 4 channel, tapi kok tak gak enak, padahal tetap aku gawe enak itu karena keblondrok. Tapi mas tak pakai power 8 juta malah enak mas daripada powerku yang 15 juta. Nah itu kembali lagi teman-teman, jadi kembali lagi adalah ke kebutuhan. Jadi power mahal itu belum tentu support ataupun respon dengan speaker yang kita gunakan. Power mahal juga belum tentu balap. Karena buktinya power balap justru mereka pasti menggunakan power yang modelnya harganya bisa dibilang lebih terjangkau daripada power yang teman-teman tahu ya, bahkan sampai harga di atas 80 juta, 100 juta. Tapi di situ memang mereka akan lebih ngejar ke acoustic clarity daripada ke balapnya. Tapi kalau buat teman-teman yang balap biasanya memang tetap milih lebih power yang harganya lebih murah, tapi memang dia punya tenaga untuk di kelas balap. Oke, terima kasih ya teman-teman ya, dan sampai jumpa lagi.